Saatnya memberikan hukuman politik Jokowi ke Paloh. Kenapa kita belum mampu mencapai tingkatan dan harapan seperti apa yang diharapkan oleh pendiri bangsa ini? Apa yang masih menyebabkan kita belum bisa menyatakan negeri kita ini sudah sepantasnya menjadi negara superpower seperti negara-negara lain yang lebih hebat dibandingkan dengan apa yang kita miliki hari ini, yang juga sejalan dengan apa yang pernah dikonstatir oleh Presiden Jokowi untuk melaksanakan revolusi mental. Hanya ketika ini sudah menyentuh Presiden Jokowi, ya kami memberikan tanggapan. Ya, lebih baik kalau menyampaikan kepada masyarakat itu harus disertai suatu kajian-kajian yang objektif. Salah satu aspek mengapa revolusi mental itu juga mengalami hambatan, karena saat itu ada yang menyalahgunakan hukum melalui Jaksa Agung sebagai instrumen kekuasaan. Nah, sehingga itu seharusnya sebelum menyampaikan kepada publik melakukan otokritik terlebih dahulu. Biasa dalam PDI, tapi PDI kan tidak mencampuri urusan partai lain. Sejak Jokowi memimpin, PDI Perjuangan lah yang punya peranan besar sebagai partai pengusung calon presiden. Nama PDI Perjuangan kemudian menjulang dan mereka menguasai mayoritas kursi di parlemen. Ini yang membuat seorang Surya Paloh sebagai seorang politisi senior menjadi iri dan ingin membesarkan partainya sebesar PDI Perjuangan. Partai Nasdem mempunyai hukuman yang harmonis dengan Jokowi dan PDI Perjuangan. Tetapi itu dulu, sejak Oktober 2022 dikala Nasdem menyatakan mendukung Anies Baswedan Capres, hubungan Paloh dengan Jokowi renggang, begitupun juga Nasdem dan PDI Perjuangan. Partai Nasdem sibuk untuk konsolidasi dengan partai anggota Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP demi menyukseskan Anies Baswedan. Penentuan sosok cawapres masih merupakan PR besar yang sulit disepakati parpol anggota KPP. Di tengah kesibukan tersebut, Partai Nasdem tiba-tiba terkena badai politik dahsyat. Salah satu elitnya yakni Sekjen Partai Nasdem, Johnny G. Plate, ditangkap Kejaksaan Agung karena diduga korupsi pembangunan BTS 4G. Banyak pihak yang menduga penangkapan G. Plate ini terkait politik, bukan hanya tindak pidana korupsi saja. Tentu saja pemerintahan menolak tegas jika penangkapan ini dikaitkan dengan politik. Karena Johnny G. Plate ditangkap maka posisi Menkominfo kosong. Sosok Menkominfo yang bahkan menggantikan Johnny G. Plate selepas Sekjen Partai Nasdem itu ditetapkan sebagai tersangka. Kasus dugaan korupsi BTS masih menjadi teka-teki. Kursi Menkominfo ini seolah jadi pertaruhan hubungan Presiden Joko Widodo dan Ketum Partai Nasdem Surya Paloh. Apakah kursi Menkominfo akan kembali diisi oleh kader Nasdem atau kader parpol lain? Apakah Jokowi akan hukum Nasdem dengan momentum Johnny G. Plate? Atau soal hubungan retak Jokowi dan Surya Paloh ini hanya sebatas angin lalu? Ramai di permukaan tapi tak berpengaruh di pengurangan jumlah kursi menteri. Jika kursi Menkominfo tetap diberikan kepada Partai Nasdem, Jokowi akan melakukan komunikasi politik dengan Paloh. Namun saat ini hubungan keduanya dikabarkan renggang. Pilihan yang sangat memungkinkan adalah posisi Menkominfo diisi oleh pihak di luar Nasdem. Sikap itu dinilai menjadi bukti Jokowi tak terima dengan pilihan Nasdem untuk mencalonkan Anies Baswedan sebagai calon presiden. Saat ini muncul isu jika Haritano akan ditunjuk sebagai pengganti Johnny G. Plate. Jika ini benar, maka bisa jadi indikasi bahwa hubungan Jokowi dan Paloh benar-benar tidak baik. Jika Jokowi benar-benar melakukannya, ini sebagai bentuk hukuman politik Jokowi ke Nasdem dan yang secara sengaja terbuka ingin pisah jalan di pemilu 2024 yang akan datang. Pemerintahan sebelumnya telah merespon terkait penetapan tersangka Johnny Plate sebagai jabatan Menkominfo untuk sementara waktu akan diisi oleh pelaksana tugas atau PLT. Presiden Jokowi menunjuk Menko Polhukam jadi PLT Menkominfo. Wajib disimak apakah benar hubungan Jokowi dan Surya Paloh seburuk yang publik duga atau malah sebaliknya.